Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana kemarin Bapak Ibu tentunya sudah mengecek semua ya, bahwasanya bagi pelamar P1, P2, P3, P4 kalian sudah, Bapak Ibu sudah login ya, bahkan sudah ada yang daftar akun juga. Dan bagi pelamar prioritas 1, ada yang senang gembira karena mendapatkan penempatan, tapi kemungkinan ada juga yang bersedih karena muncul keterangan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Dan ada juga tidak mendapatkan penempatan tetapi bisa diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Nah, terkait dengan keterangan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, kemudian tidak ada tombol menu turun prioritas. Perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Bapak Ibu mengecek akun SSCASN dan posisi Bapak Ibu itu adalah P1, kemudian Bapak Ibu mendapatkan keterangan atau notifikasi mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, berarti Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Dalam artian Bapak Ibu tidak turun prioritas juga ya, tetapi Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam whitelist atau daftar tunggu. Seperti itu ya. Kenapa Bapak Ibu masuk dalam daftar tunggu? Karena formasi sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Jadi formasi pada instansi sudah tidak tersedia lagi. Nah, jadi secara otomatis Bapak Ibu juga tidak diperbolehkan untuk turun prioritas, yang secara otomatis Bapak Ibu itu masuk dalam whitelist atau daftar tunggu. Jadi Bapak Ibu menunggu ya sampai nantinya ada penempatan bagi Bapak Ibu, baik itu di tahun ini, tahun depan, atau tahun depannya lagi. Kan logikanya seperti itu ya. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena di sini juga tidak ada menu turun prioritas, seperti itu ya. Nah, terkait dengan hal itu, kita bisa lihat di Juknis resminya. Di sini dikatakan di poin ketiga, jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik. Pelamar sistem akan memberikan keterangan. Jadi akan ada keterangan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Kalau Bapak Ibu sudah muncul keterangan seperti ini, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini dan sama sekali tidak ada menu atau tombol turun status, berarti dipastikan posisi Bapak Ibu itu adalah masuk dalam kategori whitelist ya, atau daftar tunggu untuk mendapatkan penempatan di tahun berikutnya. Seperti itu ya, jika pendaftaran P3K Guru kembali dibuka. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kenapa kami katakan Bapak Ibu masuk dalam whitelist atau daftar tunggu? Karena posisinya di sini tidak ada turun status. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Nah, tetapi kalau misalkan tampilannya seperti ini, jika pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada dapodik. Pelamar sistem akan memberikan keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan ya. Jadi Anda tidak mendapatkan penempatan, jadi Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Jadi kalau artinya seperti ini, gambarnya seperti ini, atau notifikasi ketika Bapak Ibu mengecek akun di SSCASN, kemudian muncul keterangan Anda tidak mendapatkan penempatan dan ada keterangan lagi Anda diperbolehkan untuk turun prioritas, berarti masih ada kuota yang bisa Bapak Ibu isi di bagian P2 atau P3 ketika Bapak Ibu turun prioritas.
Tetapi di sini disclaimer ya, bahwasanya tidak ada paksaan untuk melakukan turun prioritas. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, berarti memang Bapak Ibu sudah tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena tidak ada tombol turun prioritas, kecuali kedepannya ada update, kan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu akan secara otomatis masuk dalam whitelist. Dan hal ini sejalan dengan informasi yang diberikan oleh Bapak Andika Ganendra ya, melalui pesan WhatsApp yang beredar di media sosial, bahwasanya memang ya untuk pelamar prioritas yang tidak mendapatkan penempatan itu memang terbagi dua Bapak Ibu ya. Jadi itu memang terbagi dua, bahwasanya ada yang keterangannya mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran, berarti memang sudah sampai di sini. Berarti Bapak Ibu secara otomatis akan masuk dalam daftar tunggu atau whitelist. Tetapi apabila keterangannya Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas, berarti masih ada kuota formasi yang bisa Bapak Ibu isi atau tempati untuk mendaftar apabila Bapak Ibu memilih untuk turun prioritas. Seperti itu ya. Nah, di sini jelas dikatakan ya, ijazah saya linear Pak, saya juga guru, gak ada tulisan turun, berarti tidak ada formasi untuk P2 P3. Jadi kalau misalnya pada saat Bapak Ibu mengecek akun dan Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan, tetapi juga tidak ada keterangan tombol turun status, berarti memang tidak ada formasi untuk P2 atau P3. Lebih-lebih lagi pelamar umum. Jadi secara otomatis Bapak Ibu akan masuk dalam waiting list, atau Bapak Ibu juga bisa meminta bantuan helpdesk. Jadi Bapak Ibu bisa meminta bantuan helpdesk untuk mempertanyakan tampilan akun SSCASN Bapak Ibu yang tidak muncul tombol notifikasi turun status, seperti itu ya. Jadi kemungkinan Bapak Ibu masuk waiting list, atau untuk lebih memperjelas Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu sepengetahuan kami berdasarkan pesan chat Bapak Andika yang beredar di media sosial. Nah, di sini dikatakan lagi, Assalamualaikum Pak Andika, saya guru PG Mapel Bahasa Inggris swasta dengan status tidak mendapat penempatan dan ada pilihan turun prioritas. Apakah kami tidak ada kesempatan untuk masuk waiting list seperti solusi dari Bu Nunuk yang bisa menunggu formasi tahun depan? Misalnya saja tidak mau tes lagi, maunya waiting list saja. Silakan turun prioritas jika Anda mengajar Mapel yang berbeda dengan Mapel P1, dan selama Pemda tersedia formasi P2 P3 P umum, jika Anda mengajar Mapel yang berbeda dengan Mapel P1, berarti Anda akan masuk dalam waiting list. Jadi intinya ketika sudah tidak ada formasi, maka otomatis Bapak Ibu akan masuk waiting list. Bapak Ibu tidak akan ditawarkan lagi untuk turun prioritas. Kemudian waiting list ini nasibnya bagaimana? Waiting list itu nasibnya Bapak Ibu ditentukan di formasi tahun depan. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Seperti kita ketahui bahwa yang akan diangkat ASN P3K di tahun 2022 itu berjumlah 134.022 guru lulus passing grade. Nah, di sini juga ada yang mempertanyakan apakah ketika kita turun prioritas, apakah misalkan status P1 kita hilang? Dan di sini dijawab oleh Bapak Andika, tidak ya, tidak. Karena tentunya Bapak Ibu memilih mapel yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.